Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika kelas 4, khususnya materi hubungan antar garis. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan hubungan antar garis, baik sejajar, berpotongan, dan berimpit menggunakan model konkret, tapi khusus hari ini yaitu tentang pengertian garis. Kita perhatikan, banyak benda-benda di sekitar kita yang terlihat seperti garis-garis sejajar atau garis-garis yang saling berpotongan. Amatilah beberapa gambar berikut ini. Pada gambar-gambar ini terdapat benda-benda yang tampak seperti garis-garis sejajar. Misalnya, barisan pohon pada gambar perkebunan. Selain itu, terdapat pula benda-benda yang tampak seperti garis-garis berpotongan. Misalnya, kita perhatikan ada pertemuan dua lintasan kereta api dan perpotongan rangka sebuah bangunan. Kita masuk pada pengertian garis. Perhatikan gambar di bawah ini. Kumpulan titik-titik pada gambar berikut semakin ke kanan, kita perhatikan semakin merapat. Apabila diteruskan, maka kumpulan titik-titik tersebut akan membentuk garis-garis lurus pada sebuah bidang. Jadi garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama tentang garis. Garis sendiri tidak mempunyai pangkal dan ujung. Artinya, garis mempunyai panjang yang tidak terbatas. Ayo kita amati contoh garis berikut dan penamaannya. Garis yang melalui dua buah titik bisa diberi nama menggunakan nama titik yang dilalui. Kita perhatikan gambar yang bagian atas. Di situ ada dua buah titik yang bisa diberi nama yaitu garis AB atau garis BA. Baik garis A, kita lihat ada anak panah ke kiri dan garis B ada anak panah ke kanan. Artinya kedua garis ini tidak memiliki ujung atau tidak terbatas. Nah, gambar yang kedua adalah garis yang tidak melalui titik. Bisa diberi nama satu huruf atau satu angka saja, yaitu contohnya pada gambar di bawah adalah garis P. Yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis merupakan bagian dari garis. Sinar garis tidak berujung dan panjangnya tidak terbatas. Agar lebih jelas, kita perhatikan gambar sinar garis berikut. Sinar garis ini mempunyai pangkal di titik A dan terus berlanjut ke satu arah yang tidak berujung melalui titik B. Nah, untuk sinar garis ini kita akan namakan sinar garis AB atau boleh juga dinamakan sinar garis BA. Kemudian ada ruas garis. Ruas garis merupakan bagian dari garis. Ruas garis juga disebut segmen garis. Mari kita perhatikan gambar ruas garis berikut. Ruas garis ini mempunyai pangkal di titik A dan ujung di titik B. Nah, kita namakan ruas garis AB atau boleh juga dinamakan ruas garis BA. Anak-anak, selain itu terdapat juga garis vertikal dan garis horizontal. Perhatikan contoh pada gambar di sebelah kanan. Di situ ada garis vertikal, garis yang berwarna merah, sedangkan garis horizontal yang berwarna biru. Perhatikan garis vertikal disebut juga garis tegak, sedangkan garis horizontal disebut juga garis mendatar. Contoh garis vertikal dan horizontal, anak-anak dapat diamati di sekitar kita. Misalnya, permukaan tanah dan tiang bendera.
Permukaan tanah membentuk garis horizontal karena mendatar lurus ke samping. Sebaliknya, tiang bendera membentuk garis vertikal karena menjulang lurus dari bawah ke atas. Kedua garis saling tegak lurus sehingga membentuk sudut 90 derajat. Nah, demikian pengertian garis. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar, anak-anak pasti bisa. Nah, selamat belajar, Tuhan memampukan.